Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Nah, pada tahun 1512, Portugis di bawah pimpinan Francisco Serrao berhasil sampai ke pelabuhan Ternate. Pada saat itu, kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Bayan Sirullah. Kedatangan Portugis ini mendapat sambutan baik dari kerajaan Ternate. Hal ini disebabkan karena Portugis dianggap sebagai pembeli tetap rempah-rempah dengan harga yang tinggi dan juga diharapkan Portugis dapat membantu menyerang Tidore. Bahkan kerajaan Ternate mengizinkan Portugis untuk membangun bentengnya yang bernama Benteng Sao Paulo. Nah, pada saat pembangunan Benteng Sao Paulo ini, Sultan Bayan Sirullah wafat. Kemudian kerajaan Ternate selanjutnya dipimpin oleh Sultan Abu Hayat. Dikarenakan usianya yang masih sangat belia, yaitu 8 tahun, jalannya kerajaan Ternate dipegang oleh Permaisuri Nukila dan Pangeran Tarwese. Pangeran Tarwese ini merupakan adik dari Sultan Bayan Sirullah. Nah, Permaisuri Nukila bermaksud ingin menyatukan Tidore dan Ternate. Namun, Pangeran Tarwese menolak rencana atau keinginan Permaisuri Nukila karena Pangeran Tarwese itu ingin menduduki tahta kerajaan Ternate. Akhirnya kerajaan Ternate ini dilanda perang saudara. Portugis mendukung kubunya Pangeran Tarwese. Hingga akhirnya saat perang saudara tersebut, Permaisuri Nukila dan Sultan Abu Hayat tewas. Namun siapa sangka Portugis berubah pikiran dan membunuh Pangeran Tarwese. Portugis yang mencampuri urusan internal kerajaan Ternate mengangkat adik Sultan Abu Hayat, yaitu Sultan Hidayatullah. Sultan Hidayatullah bukanlah orang yang menyukai Portugis. Ia ingin menyingkirkan Portugis dari Ternate. Namun hal tersebut diketahui oleh Portugis sehingga Sultan Hidayatullah diasingkan ke Malaka hingga wafatnya. Portugis yang berhasil mempengaruhi Dewan Kesultanan, yaitu Sultan Tabarigi, Portugis berhasil mempengaruhi Dewan Kesultanan dan mengangkat Sultan Tabarigi sebagai pemimpin kerajaan Ternate selanjutnya. Sultan Tabarigi tidak lama menduduki tahta, dibuang ke Goa India karena sikapnya yang mulai melawan. Pemimpin kerajaan Ternate selanjutnya dipimpin oleh Sultan Hairun Jamilu. Pemimpin kerajaan Ternate tidak ada yang tunduk kepada Portugis. Rakyat pun juga mulai kesal dan memberontak hingga membakar dan merebut markas Portugis. Portugis pun meminta bantuan ke Malaka. Setelah bantuan datang, pasukan dapat meredakan pahlawan atas desakan dan paksaan dari pimpinan pasukan Antonio Galvão. Perlawanan rakyat ini dipicu oleh dua alasan, yaitu monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis memberatkan para petani, dan juga Portugis ikut campur dalam urusan internal pemerintahan Ternate dengan menangkap Sultan Tabarigi sebelumnya. Perjanjian perdamaian pun mulai terlaksana pada tanggal 25 Februari 1570. Gubernur Portugis Lopes de Mesquita mengundang Sultan Hairun Jamilu untuk datang ke Benteng Sao Paulo. Namun siapa sangka keponakan Antonio Pimentel menikam Sultan Hairun Jamilu dari belakang hingga tewas. Sultan Abu Abdullah yang merupakan anak dari Sultan Hairun Jamilu bersumpah ingin membalas kematian ayahnya. Ia pun mengobarkan perang soya-soya atau perang pembebasan negeri. Strategi yang dilakukan Sultan Babullah ini yaitu pengepungan Benteng Sao Paulo selama 5 tahun. Strategi pengepungan ini dilakukan dengan cara menutup semua akses, baik jalan maupun distribusi bahan makanan yang dibatasi dalam jumlah tertentu. Akhirnya Sultan Babullah memberi kesempatan kepada para penghuni benteng untuk pergi dari wilayah Ternate dalam waktu 24 jam. Sementara bagi mereka yang sudah beristrikan wanita lokal tetap tinggal, akan tetapi harus mengabdi kepada kerajaan. Akhirnya tanggal 15 Juli 1575, Ternate telah berhasil mengusir Portugis. Kesultanan Babullah pun mencapai puncak kejayaannya pada saat itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.